Mas. Ini terkait bisnis skincare Oke. Reza Gladys. Setelah nanti pasca putusan hakim untuk Niki akan seperti apa nih ke depannya? Oke. Setelah persidangan Niki, apakah bisnis Reza Gladys akan baik-baik saja atau gimana? Tidak baik-baik saja, karena akan ada sedikit salah jalan, mungkin penurunan di sini, di mana ini false ini adalah kartu yang tidak bagus, yang tepatnya adalah salah jalan. Terus dia akan sangat berat sekali untuk menjalankan bisnis skincare-nya nanti, karena sekarang dia seperti kayak bunuh diri. Ya, bunuh diri itu dalam arti gini. Sekarang itu dia produk skincare-nya ini orang sedang menilai produk skincare-nya dia sendiri, Reza Gladys. Jadi bisa jadi tuh semua pedang semua yang keluar. Jadi bisa jadi ini akan backfire ke Reza Gladys, akan berbalik arah kepada Reza Gladys. Tapi selama persidangan ini bisnis itu berjalan lancar atau stagnan? Nggak bagus. Ini dead, kartu dead. Jadi lebih tepatnya menurun. Stagnan nggak, tapi lebih menurun. Kenapa? Karena gara-gara persidangan ini berjalan. Persidangan ini berpengaruh besar dengan bisnisnya RG sendiri. Makanya bisa dibilang ini ada pertarungan dengan para produk-produk skincare persidangan Niki ini. Ya salah satunya ini RG sendiri, ya kan? Tapi pertarungan ini dalam bentuk persaingan bisnis atau memang karena ingin mencari ibaratnya produk mana nih yang benar ada izin edar atau emang curi-curi? Ini lebih tepatnya adalah kasus yang sudah lama yang akan terbongkar nanti, yaitu kasus-kasus yang dimana banyak sekali produk-produk skincare yang nantinya akan terungkap bahwa produk-produk ini adalah produk yang tidak ada izin BPOM nya. Dan kita juga sangat melihat di sini banyak sekali orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ingredientnya si produk-produk skincare itu sendiri. Berarti selain produk skincare RG, banyak produk yang lain seperti kayak yang udah dikenal lah, dikenal di medsos, akan menurun juga, Bang? Ya, ini ada impact-nya, ada korelasinya lah, ada korelasinya. Kenapa? Karena itu tadi yang seperti saya bilang bahwa produk skincare ini adalah produk yang sangat menguntungkan untuk dijadikan bisnis. Karena wanita-wanita Indonesia ini kan ingin sekali semuanya cantik, ya bersih, glowing lah, intinya seperti itu. Tanpa mereka melihat sendiri bahwa produk skincare ini banyak sekali yang sebenarnya tidak berizin atau tidak ber-BPOM. Tapi mereka hanya ingin melihat impact-nya bagus saja. Bicara tadi kata-kata ada banyak pedang-pedang itu, ya. Akan berbalik ke RG, itu nanti akan berdampak ke perusahaannya, ke RG-nya. Setelah nanti Niki diputus, itu akan RG akan seperti orang kesakitan juga kan, seperti Niki atau gimana nanti maksudnya? Nah, ini dia. RG itu akan seperti Niki, terlibat akhirnya di sini. Ini tertarik akhirnya di sini. Akan tertarik, maksudnya tertarik itu dalam arti gini, akan menjadi berbalik arah pada RG sendiri. Karena di sini kan mau tidak mau kan sebenarnya duit yang dikeluarkan oleh RG juga sudah banyak sekali di sini. Gitu. Ini koin, ini uang. Jadi intinya ini akan sangat-sangat berpengaruh dengan perusahaan skincare-nya RG sendiri. Pedangnya ke bawah. Duitnya banyak keluar untuk apa itu, Bang? Bisnisnya atau untuk ya dalam kutip persidangan? Gimana? Ini kan ditarik ya, uangnya ditarik. Berarti intinya dengan persidangan yang dijalankan. Jadi sekarang gini loh, kita tidak bisa menutup mata ya bahwa setiap persidangan itu pasti ada sesuatu titipan lah, intinya seperti itu kan. Ada titipan yang dimana akhirnya baik tersangka ataupun yang terlapor ya dia akan melancarkan titipan-titipannya itulah. Jadi memang mau tidak mau ya itu yang terjadi gitu. Nah,
bicara titip-titipan. Mhm. Berarti ada juga backingan dari orang kuat untuk Hergi dan juga para pengusaha-pengusaha skincare, bisa dibilang gitu. Tuh ada backingnya. Makanya saya bilang di sini banyak sekali dengan persidangan ini tuh akhirnya banyak yang terbongkar. Baik dari tuh lihat. Apa itu? Ini adalah Seven of Sword, di mana ini adalah orang yang menusuk dirinya, tertusuk dirinya. Jadi intinya akan banyak sekali terkuak tabir-tabir siapa saja sih yang sebenarnya selama ini bermain di belakang persidangan Niki, dan juga orang yang mensupport ataupun menjadi godfather lah, tuh ya. Akan banyak sini orang-orang yang akan terseret. Tapi Niki tahu itu ada lawannya, dia ada backingan yang kuat. Apakah Niki tahu? Tahu. Karena memang itu yang terjadi, gitu. Emang itu yang terjadi. Dan Niki tahu bahwa Niki ini bisa dibilang adalah Niki hanya sebagai target atau korban sebenarnya di sini. Tumbal bisa dibilang tuh. Tumbal bisa dibilang judgment nih. Tumbal. Gitu. Selain Niki, ada orang lain lagi kah yang dijadikan tumbal, atau Niki saja karena kan yang termasuk yang habis frontal yang menyatakan pernyataan yang dengan kata-kata yang frontal, misalnya ekstrim gitu. Oke. Apanya Niki saja? Ya karena memang Niki ini sangat dibutuhkan untuk elektabilitasnya dari si produk-produk itu. Karena kan satu, dia juga bisa dibilang apa yang diomongin Niki ini banyak sekali orang yang percaya, gitu, mengikuti, gitu aja. Nah, berarti setelah dibungkamnya nanti Niki atau diputus oleh hakim dengan ya kita nggak tahu nanti ya 11 tahun atau di bawah atau di atas. Ini akan seperti apa nanti dunia perskincarean Indonesia? Dunia perskincarean Indonesia setelah persidangan Niki ini, akhirnya banyak sekali orang yang mempunyai produk-produk skincare itu yang akhirnya agak sedikit menurun atau bangkrut. Gitu. Kenapa? Karena satu-satu dikulitin dan dikupas tentang si produk-produk skincare yang ada di Indonesia ini. Gitu. Apalagi yang tidak punya izin BPOM, itu bakalan mau tidak mau dia harus menarik barangnya, karena ini kan setelah kejadian sidang Nikmir ini akhirnya mulai banyak sekali orang yang terbuka matanya untuk melihat bahwa banyak sekali produk-produk skincare yang memanfaatkan customernya atau klien-kliennya untuk membeli produknya dia, yang tanpa, bisa dibilang adalah tanpa produk-produk yang bisa ada izin atau license-nya sebenarnya. Jadi bisa bertahan di skincare Indonesia itu yang benar-benar lolos uji BPOM atau gimana di mana nantinya? Yang bisa bertahan adalah yang real, dia benar-benar mempunyai izin dan BPOM. Kalau yang tidak real, akhirnya mereka akan bubar sendiri. Berapa persen dari yang bisa bertahan? Nah itu, ya bisa dibilang ada lebih banyak yang tidak bertahannya dibanding yang bertahannya sebenarnya. Yang tidak bertahan akan copot sendiri lama-lama. Semuanya akan goyang. Gitu. Dan Niki pasca nanti setelah diputus oleh hakim akan seperti apa kehidupan? Kehidupan Niki tetap berjalan, dia baik-baik aja. Dan setelah persidangan ini pun, entah diputuskan berapa tahun atau berapa tahun penjara ataupun apapun itu, setelah Niki keluar dari penjara, banyak sekali produk yang ingin memakai dia tuh. Endorse. Jadi seperti itu. Karena sudah tahu dengan kualitasnya Niki. Nah, kenapa Bang bisa bicara kalau Niki sudah akan menjadikan ini? Apa yang membuat Bang dari taruh? Ya bukan yakin, emang aku buka di sini uang akan buat Niki ini akan banyak nih setelah dia persidangan ini nanti. Setelah persidangan dan setelah dia menjalani tahanan, dia akan mendapatkan uang yang sangat bagus tuh. Karirnya akan lebih menanjak lagi. Bukan meredup loh, makin naik loh Niki. Gitu. Terima kasih. Sama-sama.